Oke, saya dulu hanya kepala seksi di bidang, data dan informasi. Jadi mungkin menurut Pak Ragil cukup ini aja, ya udah. Jadi saya ikut Pak Ragil. Tapi nanti ada suatu, eee, model proses bisnis yang lumayan, kalau sempat saya sharing ke kalian. Mungkin kalian bisa cari soal-soal UTS tahun 2012, 2016 itu ada kayak develop inventory, apa segala macam lah. Tapi di sini nggak ada. Kita ikut yang di sini aja ya, ikut yang versi RPS kalian saat ini. Iya, Bu. Oke, ini udah masuk semua belum? Saya masuk buka portal dulu deh. Ibu udah lihat beberapa tugas kalian, ada yang memang resume, ada yang analisa video, ya, videonya dianalisa, ada yang dia sebatas proses bisnisnya, ada yang sudah sampai aspek perpajakan, bagus. Semuanya luar biasa, ya keren. Makanya saya sih yakin aja ngasih tugas ke kalian keren-keren deh. Oke, saya masuk, ini masih 28 di saya. Siapa lagi yang belum datang? Coba saya panggil dari portal. Sambil ketemu teman saya dulu deh. Saya isi beberapa elemen di portal. Nggak lupa, kemarin lupa malah baru update absennya malam. Karena ada yang menyusulkan. Jadi kalau saya lagi absen, saya klik-klik di portal, terus habis selesai kuliah baru dapat message dari mahasiswa. Baru baca, ibu saya ke toilet, ibu saya mic-nya rusak, ibu videonya saya nggak nyala. Oke lah, saya bisa update secara manual. Ini sekarang berapa orang udah masuk nih? Coba saya cek dulu. Ada sebagian yang Zoom-nya bermasalah, Bu, tadi. Sedikit terlambat, Bu. Oke, suaranya bermasalah nggak? Tapi kan ngupload itu ya, ngupload apa namanya? Foto, Bu. Foto hadir ya? Iya, Udah, sudah, Bu. Bu. Oke, Fikri. Ada satu orang yang izin, Bu. Oke. Yang izin japri ke saya. Fikri. Halo. Afzal, Rizky. Hadir, Bu. Oke, Ade. Ya, Ade. Hadir, Bu. Ade ada. Afzal ada. Akbar. Hadir, Bu. Akbar, Bu nggak ketutup portal nih ya. Aldi. Hadir, Bu. Anggita. Hadir, Bu. Nindya. Hadir, Bu. Atik. Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Din. Hadir, Bu. Kemarin saya ngelihat videonya Pasar Ibu yang di PBB itu. Lumayan juga anak muda berani melawan negara kita dikata-katain orang, dia balas. Donela. Hadir, Bu. Farid. Hadir, Bu. Pebita. Hadir, Bu. Galuh. Hadir, Bu. Hari. Hadir, Bu. Ilham. Hadir, Bu. Iwan. Hadir, Bu. Kelvin. Hadir, Bu. Michael. Hadir, Bu. Mika. Hadir, Bu. Muhammad. Hadir, Bu. Diputu. Hadir, Bu. Niken. Hadir, Bu. Reza. Hadir, Bu. Rona. Seno. Sera. Kita izin, Bu. Sakit soalnya. Sera sakit. Siapa yang sakit? Gimana, Bu? Yang sakit siapa? Tera. Dari Tera. kemarin Minggu masuk rumah sakit, Bu. Oh, rumah sakit. Demam. Sakit gastritis. Sakit pencernaan gitu, Bu. Memang dari dulunya sudah ada seperti itu ya, Di? Nanti minta tolong surat dokternya ya? Iya, Bu. Atau nanti gini aja deh, ini sih terserah kesepakatan kalian ya. Karena kalau terserah kalian ya, sebenarnya kalau lembaga, kalau surat izin sakit, malahan dia memotong absensi kalian.
Lucunya kalau ST malah nggak kepotong absensi. Ini terserah kalian. Kalau Ibu sih tinggal klik aja hadir atau tidak hadir. Kalau mau dianggap hadir ya harus, tapi ya harus kompak sekelas. Ada yang setuju atau tidak setuju. Kalau nggak setuju ya jangan salah satu. Karena ini untuk kebaikan kalian aja. Karena kehadiran itu kan ada porsi nilainya di kelulusan ya, di nilai aktivitas. Itu terserah kalian. Ibu sih punya fasilitas update-nya, tapi sementara saya pakai portal dulu ya. Pakai portal nanti biar yang bersangkutan japri ke saya. Baik, Bu. Oke, makasih informasinya. Tadi sampai mana Rona ya? Rona ada tadi? Ada, Bu. Rona ada. Seno? Ada, Bu. Rona ada, Seno ada. Sera? Yang tadi sakit ya? Iya, Bu. Victoria? Victoria katanya Bu laptopnya bermasalah, sedang di restart Bu. Oh, di restart. Oke. Ya, sedikit Pakai terlambat. handphone kan bisa juga. Ya Bu. Widya Wulandari? Widya juga sama Bu. Oh, udah, ya. Hadir. Widya hadir. Yurita? Yurita? Hadir, Bu. Gitu dong cantik. Hadir, Bu. Yes. Jadi yang nggak ada Victoria belum hadir, Sera izin sakit, bukan izin sakit, izin berobat. Siapa yang minta izin sakit? Nggak ada yang mau ya. Oke, masuk ke materi aja ya. Izin, Bu. Yes. Saya Siapa? tadi belum di absen, Bu. Di Putu Prakti Sukma. Ini Putu belum ya? Sebentar Iya, ada di nggak ya Putu di absen Prakti. saya? Nggak ada tuh nih Putu. Di Putu Prakti Sukma, Bu. Oh ya, ada dua ya nih Putu ya. Ya, nih Putu Dewi Iya, Bu. sama Prapti ya, sorry nak. Ada, tenang aja. Oke ya. Iya, Bu. Iya. Ini sama-sama di Bali. Nih Putu tuh biasanya anak keberapa nak? Iya, Bu. Pertama berapa? biasanya, Bu. Pertama. Bukannya ketut yang Iya. pertama. Oke deh, Ibu masuk ke makasih. Screenshot-nya udah masuk belum itu saya, PowerPoint saya? Sudah Bu, sudah masuk. Sudah ya. Oke. Ini proses bisnis ya. Ada 5 hal yang akan dibahas di sini, pengertian proses bisnis, sejarahnya, pandangan, komponen dasar, dan jenis proses bisnis. Beberapa dari ringkasan kalian sudah membahas tentang ini. Jadi saya tinggal melapangkan aja, menjelaskan lebih lanjut. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sebuah proses atau sebuah bisnis atau sebuah proses bisnis gitu ya cara berpikirnya ya. Tentunya adalah sesuatu aktivitas yang bagaimana, aktivitas yang terukur. Jadi kalau yang proses bisnis itu pasti harus bisa terukur dan terstruktur untuk menghasilkan output tertentu bagi pelanggan tertentu. Ya, jadi specific output untuk specific customer. Ya. Penekanannya di bagaimana sebuah dijalankan, bukan pada apa aktivitasnya. Tadi makanya saya pertanyaan pertama, bagaimana pagi tadi, bagaimana rasanya, hal-hal apa yang membuat kalian bahagia atau hal apa yang membuat kalian positif? Bagaimana itu sebuah aktivitas ya yang jawabannya itu bisa diukur dan terstruktur. Ya. Bisa diukur tadi Bu, saya suasananya nyaman, mungkin karena suhunya tidak terlalu panas, jadi sejuk ya, ada ukuran suhunya. Ya. Aktivitas yang dijalankan di suatu organisasi. Ada yang Bu pagi-pagi saya berpikir tentang kuliah karena dia ada di sebuah organisasi proses belajar mengajar. Ya. Bukan pada apa yang dihasilkan. Oleh karenanya suatu proses merupakan urutan aktivitas kerja lintas ruang. Lintas ruang itu bisa jadi ini kayak kita ini lintas ruang. Ya, masing-masing ada yang di Bali, ada yang di Medan, ada yang di Jakarta. Anywhere. Lintas ruang itu sudah proses bisnis bisa diukur satuan waktunya bisa ada ya, lintas ruang dan waktu. Dari sesi 1 sesi 2 kalian kuliah tuh mempunyai titik awal dan akhir,
dengan input dan output yang jelas. Itu proses bisnis. Kita belajar proses belajar mengajar ini proses bisnis. Yang ditanya paling pertanyaannya bagaimana metodenya dengan adanya pandemik? Oh, online. Itu kan bagaimana, ya? Online itu metode. Terus apa aja yang dipelajari? Materi proses bisnis. Oh, materi akuntansi itu apanya? Ya. Tetapi kalau bagaimana sesuatu itu transfer knowledge-nya itu terjadi, ya. Inputnya apa? Inputnya materi. Prosesnya apa, Bu? Ini mengawali dengan absen, misalkan gitu. Mengawali dengan meminta meringkas sesuatu atau mencoba menganalisa sesuatu. Ya, tugas yang diberikan itu sebenarnya mengajak kalian supaya kalian ini semua belajar tentang sesuatu dulu. Jadi menggiring kalian dulu ke apa yang akan kita bicarakan. Ya. Nah, ini versi bahasa Inggrisnya itu katanya Danforth tahun 93. Ya. Series of step, ya. Rangkaian dari tahapan yang didesain untuk memproduksi sebuah produk atau jasa. Ya. Bisa BKP kalau istilahnya orang pajak, Badan Barang Kena Pajak, atau JKP, jasa kena pajak. Ya. Ada rangkaiannya, enggak ujuk-ujuk tuing gitu kayak iklan apa tuh? Mau minta apa tiba-tiba ada tuing gitu. Itu bukan proses bisnis. Ya, karena tiba-tiba ada. Kalau proses bisnis itu dirangkai. Kalian daftar ristan, lulus, belajar, naik tingkat. Itu rangkaian tahapan. Produknya apa nanti? Knowledge. SDM yang tadinya knowledge-nya SMA, sekarang knowledge-nya D3. Produk. Ya. Nah, ini tambahan saya aja ya, kalau saya merangkaikan, mengaitkan dengan wajib pajak. Proses bisnis merupakan suatu kumpulan aktivitas, jadi aktivitas yang saling terhubung. Harus terhubung nih, kalau nggak terhubung bukan proses bisnis, dan terstruktur, yang menghasilkan suatu produk atau jasa, output, yang spesifik, yang digambarkan dengan flowchart. Ini versinya Henny, ya, versinya Henny. Oke, versinya Darwin adalah intinya adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan perubahan. Is the most adaptable to change. Ya, it is not the strongest of the species that survives. Ya, nor the most intelligent and survives. Jadi memang saya lihat, maaf ya, pandemik sekarang juga semacam seleksi alam untuk menyeleksi orang-orang yang kuat. Pada akhirnya akan menang di pandemik ini. Ya, untuk kuat, karena kita manusia, kita menganalisa titik lemah kita di mana. Titik lemah misalkan, maaf ya, kalau dari yang saya baca, saya bukan ahli kedokteran, mulut, hidung, mata salah satu profesor bilang, kalau you nggak bisa tahan sama serangan, tutup serangan itu supaya nggak masuk ke tubuh kita. That's the way kenapa kita disuruh pakai masker. Ya, saya sampai beli kacamata untuk corona tuh yang nempel, beli di Blok M 150.000. Ya, padahal saya punya kacamata yang baca sama nulis jarak jauh. Jadi saya pakai kacamata biasa, saya ini pakai ini. Kenapa? Karena saya katanya manusia itu lubang masuknya untuk pandemik ini mulut, hidung, mata. Jadi ya kita tutup. Ya. Supaya kita nggak masuk virus menyerang tubuh kita. Di dalam kita jaga dengan kondisi imunitas. Imunitas bisa muncul dari mana? Asupan gizi, cukup istirahat. Ya. Jangan stres, ya. Berpikir positif. Makanya sekarang coba latih kalian setiap bangun pagi, bayangkan sesuatu yang positif. Bayangkan sesuatu yang membuat kalian bahagia. Ya, karena mengenerate tubuh kita untuk kuat. Oke? Supaya kita lolos nih pakai teorinya Darwin. Dan kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang dituntut supaya PSBB, social distance, beradaptasi dengan kondisi proses belajar yang tadinya klasikal menjadi online. Ya, padahal ibu dulu masih muda 10 tahun jadi programmer. Tetapi semester kemarin terus terang, Nak, pertama kali saya full digital,
pusingnya minta ampun, Nak. Ya. You bayangin kemarin saya megang 6 kelas, satu kelas 38, bimbingan KTTA 18 yang harus saya nilai 36, KTTA itu tuh satu paling minimal tuh 20 halaman. Itu harus saya baca lagi. Belum tugas-tugas kalian nih yang rutin, tugas individu, tugas kelompok. Kan harus saya baca untuk saya nilai. Itu pusing deh kepala saya, tapi kita harus beradaptasi kondisi seperti itu. Ya. Belum lagi tugas yang lainnya, bimbingan akademis, bimbingan segala macam, bimbingan skripsi, nguji skripsi juga kan harus dibaca. Ini anak tuh apa yang harus saya uji dari skripsinya. Kan seperti itu. Tetapi kita harus bertahan, ya. Adaptable to change, ya. It is the ones kita ini ya, kalau bisa adalah is the most adaptable to change. Bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Ya. Oke, balik lagi ke masalah perjalanan, masalah tentang proses bisnis ini, tentang sejarah proses bisnis ya di abad 1300. Ada Craft Guild ya, kemudian ada industri revolusi 1780 sampai 1850 yang masa Renaissance di Prancis. Kemudian ada re-engineering proses bisnis ya. Nah, di dalam proses bisnis ada beberapa view ya, antara lain ada 4. Saya untuk di level di stand itu kita kenakan 4 sebenarnya many thing. The more you learn, nanti kalian akan melihat the more you don't know. Semakin banyak yang kita pelajarin, ternyata semakin banyak yang belum kita ketahui. Untuk sementara 4 dulu ya. Ini ada kita mengenal deterministic machine, ada complex dynamic system, ada interactive feedback loops, ada social contract. Ya. Nah, apa sih itu? Jadi ada pandangan bahwa sebuah proses bisnis itu suatu rentetan aktivitas dan pekerjaan yang tetap, di mana manusia mengubah input menjadi output untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, proses untuk memenuhi kebutuhan klien dievaluasi dengan parameter waktu, uang, sumber daya dan lainnya. Ya, IT sekarang adalah alat untuk mengotomasi koordinasi, ya, mendukung desain ulang proses. Kelebihannya dia mudah dipahami dan dievaluasi, dan kekurangannya mengabaikan faktor manusia dan organisasi serta perubahan perilaku yang mungkin terjadi lebih ke faktor teknologinya ya. Ini contohnya saat dulu saya mendesain sistem informasi perpajakan, di dalamnya itu ada rumus-rumus perpajakan. Saya membaca aturan pajak ya, aturan pajak misalkan tarif PPN 10% kali DPP. Udah saya masukin tuh rumus 10% kali DPP. Saya nggak mau peduli mau pandemi kayak mau usaha lagi amblas, pokoknya isinya dari PPN adalah 10% kali DPP di jeruannya ini di dalamnya. Kalau terlambat bayar bagaimana sanksinya, kalau terlambat lapor bagaimana sanksinya, itu saya desain di sini. Ya. Dan ini sebenarnya kalau komputer tuh dalam terminal bodoh. Kita isi apa, kita masukin apa aja sama dia diolah nih. Ya, 1 tambah saya masukin angka 1, 2 tiba-tiba diolah sama dia. Saya masukin 10.000, tiba-tiba keluar 1.000 PPN-nya. Karena dimasukin di situ di variabel nilai. Dia nggak peduli itu 10.000, 10 juta, apa orangnya lagi sakit corona atau tidak, pokoknya dia masukin angka. Ya, dia tidak mempedulikan. Kadang-kadang orangnya udah lelah, inputnya salah. Dia nggak mau tahu nih yang ini. Pokoknya kalau ketemu angka 10.000, tiba-tiba keluar jadi 1.000 aja. Ya, itu proses pembuatan. Kayak pabrik, kalau sistem ya, kayak pabrik roti. Ya, pabrik roti, dia itu nggak mau tahu ini deh, cetakan bakso. Dia muter aja, nggak mau tahu yang dimasukin apa. Entah itu terigunya banyak, entah itu sagunya yang banyak, atau yang dagingnya banyak. Ya pokoknya diputar sama dia nggak pernah protes. Ini kepedesan, enggak. Pokoknya dia putar tuh bumbu-bumbu, keluar udah segini-segini, bakso segini-segini. Itu deterministic machine, ya. Nggak ada intervensi di dalamnya, udah default, udah kalau default ya bahasa kita ini, udah distandarisasi dalamnya, formulanya seperti itu. Ya, itu deterministic machine.
Kemudian ada sebuah proses bisnis yang kita kenal dengan kompleks dynamic system. Bersifat rumit, dinamis, saling terkait, open system menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ya, open system itu biasanya kalau open system ini emang ranahnya untuk mudah untuk berubah, ya. Tapi mempunyai batasan boundaries tertentu. Selain input, aktivitas dan output, ada boundaries-nya. Boundaries itu seperti apa, Bu? Tergantung proses bisnis apa yang sedang dia lakukan. Dia batasi. Yuk tentang ini aja ya, gitu. Ya. AR yuk tugasnya sampai sini ya. Pemeriksa yuk tugasnya bisa ubah-ubah ya, misalkan seperti itu. Ya. Atau yuk koki, hanya koki aja, dia masak aja. Boundariesnya tentang seputar memasak, itu boundaries, batasan. Ya. Terdiri dari beberapa subsistem. Ya, bisa orang, bisa aktivitas, bisa teknologi. Saling terkait, baik dengan internal maupun eksternal sampai tingkatan tertentu. Ya, penekanan lebih pada faktor perilaku dalam kerangka yang lebih luas, holistik. Kekurangannya analisa proses menjadi lebih rumit. Karena nggak pasti nih. Kadang-kadang trennya hijau, pakai hijau dong. Jadi menganalisa bahan bakunya dari sisi si penyedia bahan baku. Ini gue belanjanya warna apa sih kok? Kadang-kadang minta merah, kadang-kadang minta biru. Nah memang agak rumit, tapi kalau yang people-nya orangnya udah lama di situ, dia bisa analisa paling rata-rata hijau tuh 20 gram, merah 50 gram, terus kuning 7 gram, misalkan seperti itu. Kemudian kurang mempertimbangkan feedback yang mungkin muncul. Feedback itu masukan dari orang lain, dari eksternal, dia nggak peduli. Ya, feedback kayak misal contoh gini, pokoknya saya nggak mau tahu ya, kuis 1 semester 2 kali. Mahasiswa ada yang bilang, Bu Heni jangan 2 kali dong, 5 kali karena saya senang belajar, misalkan gitu. Enggak, 2 kali aja, saya kan koreksinya capek kalau kebanyakan, misalkan seperti itu. Saya nggak mau terima masukan. Kuis ya kuis, nggak ada yang Bu lagi online nggak usah kuis ya Bu, nggak ada cerita kayak gitu ya nak. Nah itu berarti saya pasang feedback, saya tidak menerima feedback, ya yang seperti itu, kurang mempertimbangkan feedback. Apa bagus yang mana, bagus ini atau ini nanti bagus atau tidak, jenisnya tergantung dari proses bisnis yang akan dijalankan, ya. Oke. Terus as complex dynamic system, ya, bisnis proses sebagai complex dynamic system. Nah ini ada input, ada output, dia juga ada boundaries juga tuh, nih ada boundaries, ada environment, environment tuh lingkungannya dia. Dia itu memasang boundary tertentu untuk lingkungannya. Ya, proses-proses bisnis ini multi user ya, multi tema ya, bisa dipakai semua tema. Nanti yang konsep 1 sampai 4 tuh bisa dipakai semua tema. Misalkan contoh yang paling gampang aja ya. Misalkan anak muda sekarang senangnya apa sih? Oh, drama Korea. Dia bikin nih sebuah proses bisnis karena kan dia pingin punya penghasilan. Saya rubah sebuah konsep input menjadi sebuah konsep output. Konsep output yang bagaimana yang laku di pasaran, dia pikir anak milenial ini sukanya apa? Sukanya mungkin lagi senang drama Korea. Ya udah dia bikinlah restoran Korea, ya, atau K-pop, dia bikin karena di sini biasanya kalau anak muda belum punya penghasilan pasti pergi ke restoran sama orang tuanya, dikasih konsep yang anak mudanya kasih tempat duduk yang ada K-pop-nya biar sekalian foto-foto di situ. Atau orang tuanya di tempat yang model-model tradisional Korea sehingga dia nggak perlu mejeng-mejeng di foto-foto K-pop. Atau anak-anak sekarang kan senangnya sebelum foto sebelum makan di foto. Nah itu diolah sama dia. Dia melihat environment-nya seperti apa, lingkungannya ini, ini mahasiswa STAN nih, oh banyak mahasiswa di sini, mahasiswa sekarang senangnya Korea-Koreaan, K-pop-K-popan, kita bangun sebuah konsep K-pop untuk apa? Sebuah restoran. Jadi restorannya ini jangan-jangan udah nggak musim lagi angkringan kalau di Jakarta. Ya, jangan-jangan di Jakarta senangnya yang model-model Korea. Dia melihat environment. Ya, dia membatasi proses bisnisnya ini nanti output sasarannya mahasiswa.
Jadi paling mahal 35.000. Atau kalau topping tambah cheese itu tambahlah 65.000, 40.000. Itu pembatasan sebuah proses bisnis itu didesain outputnya konsumennya seperti apa. Ya itu kebijakan publik juga bisa ini dimasukin ke sini. Ini teorinya seperti itu. Bisa nanti dipakai untuk banyak hal. Sama keempatnya ya. Terus ada juga interacting feedback loop. Nah ini pengembangan dari complex dynamic system yang menekankan pada feedback informasi yang ada proses bisnis, yang pada proses bisnis, namun dengan melakukan pengendalian internal. Ya, perilaku dinamis proses bisnis diterjemahkan pada interaksi antara struktur internal dan kebijakan, bukan pada komponen di individualnya. Ya, struktur internal kebijakannya seperti apa. Faktor manusia bisa menjadi alat untuk melakukan kontrol atau dikontrol. Yang dikontrol berarti yang ada di dalam sistem itu ya, di dalam proses bisnisnya dia. Mudah dipahami tapi mungkin sulit dalam penerapannya secara tepat. Ya, ini dia bisa ngasih masukan feedback dari informasi yang ada dia olah sebagai sesuatu dalam pengambilan kebijakan di dalam proses bisnis tersebut ya, interacting feedback loop. Nah, ini seperti ini ya. Sama sih sama tadi ya, ada lingkungannya, ada boundariesnya, input output ya. Hanya dia menerima feedback. Ya, feedback dari biasanya yang feedback itu konsumen. Konsumen bilang, "Tolong dong kalau bisa sih misal tadi yang restoran Korea ya, rasanya jangan Korea banget, diganti agak-agak manis gitu kayak di Indonesia bumbunya," misalkan seperti itu. Ya, jadi Korea yang rasa Indonesia misalkan seperti itu feedback diambil sama dia, diolah lagi resep kira-kira orang Indonesia senangnya manis, pedas atau asin ya. Itu feedback dari lingkungannya, dari konsumennya itu menjadi sebuah pertimbangan dalam proses bisnisnya dia, dan bahkan bisa jadi bagian dari proses bisnisnya dia. Ya udahlah kita bikin produk Korea yang makanannya rasa-rasa Indonesia misalkan gitu ya. Nah, terus ada social contracts ya. Ini social contracts ini kemarin berasa banget kalau lagi pemilu. Ya, Ibu kalau mempelajari ini, astagfirullahaladzim, capek nak. Ya, proses bisnis dijalankan oleh orang-orang dengan value, ekspektasi, serta agenda yang beragam. Macam-macam aja saya baca tuh di sosial media. Ya Allah, ini orang Indonesia seperti ahli semua di bidangnya macam-macam, tadi tidak menyelesaikan sebuah solusi gitu loh. Ya, proses bisnis tidak dipandang sebagai suatu tujuan dan bukan sesuatu yang konkret. Seperti tiga pandangan lainnya. Kalau kemarin orientasi 1, 2, 3 itu ada outputnya kan. Outputnya mau model gimana nih gitu. Nah, kalau yang ini proses bisnis dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, harus mempertimbangkan hal-hal non teknis maupun unsur subjektif yang ada pada tiap orang. Ya. Proses bisnis akan dimaknai melalui persepsi individual maupun kelompok yang kerangka beda-beda, mengoreotype value, keinginan, belief, ekspektasi, pengalaman, masa lalu, dan masing-masing. Yang kayak gini nih cirinya penilai banget. Ini kan jurusan pajak ya. Menilai itu tergantung dari value-nya si penilai, belief-nya dia, ekspektasinya, pengalaman masa lalu. Ya, penilai. Nah, kalau nilai itu nggak jelas nih, bukan belum tentu 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, itu social contracts ya. Perbedaan persepsi atas proses bisnis tersebut berdampak pada kebutuhan perubahan yang mungkin tidak sama, sehingga perubahannya yang terjadi lebih merupakan hasil dari proses negosiasi dari yang berbeda-beda. Ini agak runyam ya, kalau yang berbeda itu variabelnya banyak. Kalian memenuhi kebutuhan orang banyak kan sulit. Ya, kalau decision maker pakai social contracts, ada bagus, ada enggaknya. Jadi dari Bu, yang mana yang bagus? 1, 2, 3, 4. Semuanya bagus, tergantung proses bisnis dan kebutuhan. Atau you mix, boleh. Ya, di mix aja. Kalau terlalu memenuhi kebutuhan orang banyak juga agak kesulitan. Nanti warna kebijakan yang akan kita ambil apa? Proses bisnis yang kebangun apa? Kan kita yang mempola supaya misalkan kita punya modal 100 juta, gimana caranya dapat berubah jadi 500 juta. Ya. Terus orang ditanya, sebaiknya gue usaha apa? Semua orang ngomong tuh.
udah lu jualan ini, lu bingung tuh. Kan malah jadi bingung, ya. Tetapi ada juga memang sesuatu itu butuh seperti social contract seperti ini, ya. Saya lihat kemarin peserta Pilpres itu kadang-kadang melempar permasalahan, membaca audiens people kita berbicara tentang apa. Dia tuh biasanya kalau yang kayak gini ini orang yang sebenarnya nggak punya tema untuk gue mau ngapain ya, ide gue apa, lempar aja masalah. Muncul tuh, menurut si A begini, menurut B begini. Saya nggak cocok sama yang tipe ini kalau saya pribadi, ya. Karena it's very difficult for me, ya, karena terlalu banyak harus mengadop keinginan orang banyak, ya. Ini lebih mampu untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan sifat alamiah manusia yang kadang irasional, ya kan? Kalau saya karena berangkat dari kadang-kadang pekerjaan itu membentuk orang. Karena saya berangkat dari IT, saya kalau nggak make sense udah nggak dapat. Saya bisanya yang rasional, yang nggak rasional. Misalkan Bu Heni, ini aja yuk bikin usaha di dunia lain. Aduh, gue nggak dapet deh kalau dunia lain, irasional banget buat aku gitu. Nggak bisa ikut yang kayak gitu, nggak logis. Tiba-tiba twing ada duit dari mana? Yang kemarin tuh kan sempat banyak orang tertipu kan, penggandaan uang itu irasional loh. Tapi ada dokter yang memang percaya sama dia dan tertipu. Kalau saya nggak masuk kalau sesuatu yang tidak rasional di kepala saya. Kalau saya pribadi ya, saya nggak tahu teman-teman yang lain. Jika digunakan secara saklek, secara pandang ini sulit untuk menghasilkan suatu kesimpulan, ya kan, yang bersifat kuantitatif atas kebutuhan sebuah perubahan proses bisnis. Karena banyak yang harus diakomodasi perbedaannya, ya. Kecuali mau menggambar warna apa nih yang asik, hijau, kuning, hijau, udah bikin aja pelangi, ya. Ternyata nggak selalu jelek juga loh. Saya kemarin lihat rambut di cat pelangi cakep juga, sampai saya bilang sama anak saya, ini keren juga ya, gue bilang gitu. Gimana nih bisa warna kayak gini Bu? Ini mesti diginiin, diginiin. Oh, ini hanya saya melihat bahwa nggak semua juga sih kalau kita mengadop beberapa perbedaan yang banyak itu jadi jelek, enggak. Bisa jadi malah cantik. Tinggal bagaimana kita mengakomodir perbedaan. Ya, kalau di proses bisnis ya, bukan di konsep nasionalisme. Kalau di konsep nasionalisme saya sangat bisa menerima perbedaan, ya. Perbedaan itu bagian dari sebuah kekuatan. Nah, ini social construct yang dibangun seperti ini bagus, ya. Tetapi satu yang sulit di social construct secara teori ini adalah dia menentukan outputnya susah, ya. Kalau kita memanage sebuah perbedaan dengan cara yang baik, itu keluar powernya, powernya bagus. Ya, ada yang orangnya lembut, ada yang tipikal wataknya agak keras, mungkin karena alamnya dulu keras, jadi suaranya keras, kan perlu juga kadang-kadang orang yang dengan suara keras, atau orang yang lembut untuk merayu wajib pajak sehingga WP mau membayar. Merayu itu dalam tanda kutip positif ya, bukan merayu hal negatif. Nah, yang seperti itu. Manajer yang bagus bisa mengelola sebuah perbedaan itu keren, ya. Tetapi manajer yang bagus harus bisa menyaring perbedaan itu untuk konsep-konsep pencapaian tujuan, ya. Jangan sampai udah macam-macam banyak perbedaan dijalinin di running, bukannya malah harmonis, malah muncul perbedaan pendapat yang luar biasa sehingga masing-masing anak buahnya jadi berantem. Ya jangan, ya nggak capek tujuan, ya. Makanya kalau saya kan orang manajemen, di kepala saya, yuk tentukan dulu tujuan, baru tentukan proses bisnis seperti apa yang akan dibangun. Ya, contoh, saya misalkan tujuan saya itu memenangkan perang fisik militer. Saya seorang jenderal tempur di lapangan. Wah, proses bisnisnya itu nggak bisa lah pakai gimana nih maunya nembak pakai peluru apa, kan nggak mungkin. Saya pasti pakai yang deterministik, yang ini nih, yang pertama. Yang seperti ini, kalau militer, proses bisnis militer. Oke, grup 1, 2, panah. Yuk, berkuda. Yuk, dari kendalikan drone. Misalkan seperti itu. Nggak ada tuh staf saya tanya, mau pakai drone apa mau pakai peluru gitu.
Atau yuk maju deh satu-satu, gimana siapa yang mau? Kan nggak mungkin. Jadi harus ditentukan dulu dia itu karakter dari tujuan kegiatan proses bisnisnya itu apa dulu. Ya, kalau saya sebagai manajer, top manager di lapangan tempur, tentunya saya akan pakai deterministic mesin. Nggak mungkin saya pakai ini, social contracts. Ya, tetapi misalkan saya posisi saya seperti Sule, bikin acara-acara supaya gimana orang lucu aja. Ini bisa dipakai nih. Ya, karena masing-masing orang beda-beda. Tinggal dibikin supaya bedanya dia jadi lucu, bedanya yang A jadi lucu, yang B jadi lucu. Ya, di-merge, dinegosiasiin paling nih, soalnya gimana? Lu dulu masuk ya nanti di tag pertama, nanti habis gitu yang itu ya, tag kedua. Enggak deh, gue duluan misalkan seperti itu. Itu kan sebuah proses negosiasi. Ya. Kalau yang ini cocok nih, kalau yang mau pakai social construct. Makanya saya lihat proses bisnisnya apa dulu. Kalau yang tadi ini, yang tadi bikin apa tadi restoran Korea, ya kalau menurut saya cocok yang ini, interactive feedback loop, karena kan kita bukan orang yang Korea asli. Suka-sukanya aja anak-anak muda itu bergaya Korea, kita adopt menjadi sebuah proses bisnis kita. Karena dia konsumennya orang Korea pura-pura, maksudnya orang Indonesia yang ke Korea-Koreaan, ya sudah tanya lagi, gimana nih yang rasa Korea asli? Pedes banget, misal seperti itu. Ya sudah, kurangi lebih manis, dimanisin. Nah, ini contoh ya, pemilihan sebuah proses bisnis, Bu, yang mana yang bagus? Kalau menurut saya, keempatnya bagus sesuai dengan proses bisnisnya. Kalau contoh satu tentang dunia militer, ya nggak bisa diganggu-gugat, ya. Kompleks dynamic system, misalnya membuat kebijakan sih, kadang-kadang kebijakan Pak Presiden kebijakan udah yang banyak masukan. Saya mau lockdown misalkan seperti itu. Saya terserah kalian mau lockdown mau enggak Pemda gitu. Misalkan itu di kebijakan decision maker. Kebijakan publik mungkin 2 cocok, mungkin ya. Saya belum pernah terapkan kan. Kemudian yang ini misalkan yang nomor 3 cocoknya buat misalkan mengambil proses bisnis restoran Korea. Kalau social construct tadi, kalau saya nggak berani pakai social construct kalau untuk hal-hal yang sifatnya nanti malah karena ini mengakomodir banyak perbedaan. Harus kita bisa benar-benar firm mengelola perbedaan. Ini kayak di sini nih saya social contract bisa saya lempar karena saya pegang buntut kalian masing-masing. Terserah kalian ya, kalian mau misalkan mau pilih resume kayak mau pilih analisa bagaimana terserah kalian. Nah, itu social construct soalnya saya angkat. Boleh, tetapi ada yang saya pegang. Nggak bisa semaunya resume semua diresum nggak mungkin. Lihat, oh ya Bu Yani nyuruhnya resume A chapter 1 aja yang diresum. Itu bisa tuh social contrast. Saya lihat aja tema yang sama, saya lihat nih tadi beberapa 3 kelas ada bunyi-bunyi yang sedikit berbeda. Ya, sebenarnya tugas kalian yang saya lempar itu sebenarnya mengambil proses bisnis social construct karena saya mengambil siapa sih ternyata ada yang suka di musik ya, ada yang tadi membahas tentang pengamen, kalau sama-sama pemusik ya, sama-sama pemusik ada yang ngamen, ada yang apa ada yang dan lain-lain ya. Itu benar, misal dari sudut musik aja bisa dari pengamen bisa DJ. Proses bisnisnya bisa muncul beda. Padahal sama-sama musik bisa jadi income-nya beda, income pengamen sama income DJ misalkan bisa beda, padahal dia mengelola suatu musik, kesenangan akan musik ya, gitu seperti itu. Nah, itu social construct, jadi ya lempar aja sepanjang bisa saya kelola. Kalau social construct kita bisa kelola, ambil, nah itu bagus, tapi kalau enggak jangan, bahaya, orang bisa berantem ya. Saya bisa jadi kalian diskusi kelompok nanti, kemarin kan saya belum sempat ya bikin GCR-nya untuk diskusi, kalian diskusi di situ, saya lihat diskusi yang berantem nanti saya masuk seperti itu aja, karena kan kalau saya masuk yang lain
nggak berani juga kan urusan gue ini gitu kan. Nah, jadi terkontrol. Kalau menurut saya sebuah proses bisnis kalau ambil nomor 4 sepanjang top manajernya bisa mengontrol keadaan serusuh apapun kemungkinan terjadinya, ya. Kalau itu bisa kontrol bagus. Kalau enggak, coba cari proses bisnis yang memang ini saya nggak bilang 1 lebih bagus, 2 bagus, 3 bagus atau 4 bagus, enggak. Proses bisnisnya tergantung outcome-nya mau seperti apa. Ya, outcome itu kan tahu ya. Contoh lah tadi ada yang membahas tentang bisnis ngamen. Kalau dulu ada yang membahas tentang baja. Udah gitu baja gambarnya Iron Man ya, pinter juga deh. Dosennya senang sama Iron Man. Bikin aneh so keren. Gitu aja saya suka Iron Man. Pada cara mendelivernya itu bagus. Jadi kalau jadi manajer nanti ya mendeliver deterministic machine silakan. Kayak contoh waktu saya lagi akhir Maret kalau di pajak dulu tuh sebelum ada ISPT, e-filing, Masya Allah nak, jam 8 masih di kantor loh kita terima WP. Ya. Sampai saya kalau udah jam 8 saya panggil satpam, tutup garasi, kalau enggak sampai jam 12 saya bisa di kantor. Nah ini saya pakai saat kondisi udah genting, saya pakai deterministic machine. WP minta ini, nggak bisa siang, udah amat gitu ya. Anak buah, Bu, capek, nggak semuanya lembur, semua lembur. 1 lembur, semua lembur. Ini boleh deterministic machine. Kita lihat proses bisnisnya lebih kondisi seperti apa. Kalau saya orang fleksibel, lihat kondisi ini kalau saya harus otoriter, saya otoriter. Kalau yang enggak. Seperti itu. Ya. Oke. Kayak waktu itu kan saya waktu itu lab PPH. Saya tahu ada salah seorang yang benar-benar gapteknya luar biasa. Ibu saya begini. Satu, ya sudah, yuk kumpulin dengan bentuk seperti ini. Ada yang protes, nggak bisa Bu. Maaf, ini kan kelas saya yang menentukan. Nggak ada demokrasi di sini, saya bilang gitu. Diam langsung. Ya ini boleh, mau deterministic machine. Jadi penentunya siapa deterministic machine? Penentunya adalah pemilik proses bisnis tersebut. You mau apakan dan mau dikemanakan, ya? Kalau di keuangan kombinasi ini kompleks dinamik kombinasi 1, 2, 3 kalau keuangan, ya. Proses bisnis di keuangan, ya. Oke, nanti saya kalau sempat saya kasih tahu contoh. Nah ini ya, tadi perbedaan persepsi pada proses bisnis tersebut berdampak pada kebutuhan perubahan yang mungkin tidak sama. Sehingga perubahan yang menjadi lebih merupakan hasil dari proses negosiasi dari berbagai kepentingan yang berbeda. Ya, ini sebenarnya kalau, maaf ya, kalau mengelola negara seperti ini, pakai ini agak bahaya. Ya, agak bahaya. Karena nanti nggak nggak tahu ya, agak bahaya menurut saya ya. Karena kita mengandung 350 juta, ya, jangan jadi eksperimen. Ya, lebih mampu mengatasi masalah yang kadang irasional ya jika digunakan secara saklek. Cara pandang ini sulit untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat kuantitatif atau sebuah perubahan proses bisnis. Meskipun telah mempertimbangkan source-role, namun baru sebatas pada analisa, belum sampai pada menghasilkan solusi yang nyata. Ya, waktu awal-awal reformasi, sebelum reformasi nak, itu ada mayor jenderal polisi, maaf ya, saya nggak sebut nama, menangani kasus demonstrasi buruh. Si buruhnya itu sampai meninggal, saya nggak tahu meninggalnya kenapa, karena kasusnya itu dulu absurd banget. Kalau zaman sebelum reformasi nyari informasi keadaan sebenarnya agak sulit. Masa seorang majen itu waktu di sidang ditanya buktinya mana kalau itu tidak dibunuh? Oh, saya bajunya saya buang ke laut. Ini saya nggak nyampe, logika saya nggak nyampe, irasional sekali seorang mayor jenderal itu mengambil keputusan bukti pakaian demonstran itu dibuang ke laut. Alasannya apa? Supaya tidak terjadi lagi, menurut kepercayaan kami sesuatu harus dibuang ke laut biar jauh-jauh nggak ada kejadian demo-demo lagi. Ini kan nggak rasional. Ya, kalau menurut saya nggak cocok. Ya. Kalau saya bilang, Bu, cocoknya apa? Contohnya Sule deh. Kalau Sule cocok deh. Kalau untuk hiburan orang, tanya dia, trimnya dia, bagusnya gimana, supaya lucu gimana.
pengalamannya waktu ngelucu bagaimana ya, itu cocok deh yang kayak gitu ya. Tetapi kalau people, kebijakan terhadap people ini agak hati-hati, jangan, saya tidak menyarankan untuk pakai ini ya. Nah, ini social construct ya. Ada yang memang kebijakan publik saya lihat menggunakan social construct ya. Instrumentalnya segala ini kan, makanya di sini gambar dari ini nih, gambar bulat-bulat kecilnya dari A1 sampai A7. Artinya apa? Banyak hal yang berbeda. Mungkin ada 7 hal yang berbeda nih. Ya, ditransformasi dari input menjadi output. Ya. Oke, just hanya saya ingatkan dari pengalaman saya, hati-hati kalau mengambil kebijakan menggunakan social construct, karena dampak kebijakan publik adalah ke manusia. Ya, hati-hati. Apalagi kalau kita orang beriman, pakailah yang rasional. Which one is the best ya kan, ini kan. Nah, ini adalah komponen dasar ya. Komponen dasar dari sebuah proses bisnis. Sebenarnya ngapain sih sebuah proses bisnis? Merubah input dengan aktivitas tertentu menjadi output. Intinya itu. Menambah sebuah value. Ya, value itu bisa di price dari harga, tadi kita modal 1.000 jadi 10.000 output. Aktivitasnya apa? Bisa dia memproduksi barang atau jasa. Tadi jasanya Sule entertainment, membuat orang berbahagia. Nah, itu jasa, produknya jasa, produknya. Bu, bisa diukur nggak? Sebenarnya bisa diukur, ya, bisa diukur sebenarnya. Tapi ini ceritanya jadi panjang cara ngukurnya ya. Nanti ada pertemuan pengukuran. Nah, ini komponen dasar seperti itu. Contohnya ini ya, si Pak ini dia mengambil contoh membangun develop sepeda. Komponennya kan ban, gear dan sebagainya. Aktivitas yang dia lakukan apa? Membentuk ya workstation 1 2 3 4 5 6 7. Terus terang saya nggak paham cara bikin sepeda, karena ini urusan suami saya kalau kayak gini. Nah, saya urusan pakai. Dibangun sama dia, terus kemudian jadi komponen dasar ya. Komponen-komponen dasar ini jadi sepeda dipakai. Coba yuk bayangkan kalau di posisi komponen dasar seperti ini, bisa dipakai nggak? Nggak bisa ya. Tetapi begitu dilakukan aktivitas pembuatan workstation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadilah dia sepeda yang bisa digunakan. Ya, teman saya, teman pajak, dia kalau beli sepeda tuh bukan beli sepeda gini. Pak Hendi namanya, saya kasih PDI di mana sekarang tuh, Serpong kalau nggak salah. Dia beli, ini saya nggak suka deh kalau beli sepeda. Jadi beli komponen sepeda, dibangun sendiri. Nggak tahu ya kalau laki-laki mungkin suka ya. Saya sih sukanya barang yang udah jadi gitu. Dibikin. Kecuali kalau perempuan mungkin kue ya. Tepung terigu, gula, ini diolah jadi kue. Nah, seperti itu ya proses bisnis. Input, proses, output. Oke, nah jenis proses bisnis ya, ada yang core-nya, utamanya seperti apa? Ini emang agak antik Pak Ragil bikinnya dari bawah. Core-nya itu utamanya apa? Kalau di slide saya di atas deh core. Support-nya apa? Pendukungnya. Manajemennya itu, kalau manajemen ini di fungsi-fungsi manajemennya, ya itu membungkus semuanya, baik core maupun support. Ya, contohnya seperti ini, Nak. Kalau Ibu tanya proses bisnis utama dari dealer apa? Kira-kira apa kalau dealer? Dealer mobil deh. Core utamanya apa? Jual mobil. Jual mobil. Jual mobil, Bu. Oke, good. Jual mobil. Berarti SDM-nya itu biasanya itu lebih banyak diutamakan dia merekrut siapa? Marketing atau sales, Bu. Marketing atau sales, betul. Tetapi kan di dalam operasionalnya dia, karena dia punya people untuk bekerja, banyak sales yang harus dibayar, dia harus meng-hire siapa? Finance, Bu. Finance, bagian finance. Finance ya, meng-hire finance untuk bayar gaji. Kemudian karena mobilnya banyak, variannya banyak, salesnya banyak, apalagi yang dibutuhkan untuk support dari kegiatan usahanya dia di zaman sekarang? Selain finance, dia merekrut siapa lagi? Untuk suatu proses pendukungnya apa? Bayar gaji.
Bayar gaji sekarang manual apa gimana? Butuh orang IT mungkin, Bu. Bisa orang IT. Good job. Jadi gini, kalau kita dalam sebuah proses bisnis dealer, yang core siapa? SDM di posisi core siapa? Sales. Sales. Dia melakukan aktivitas apa? Menjual Jual mobil. mobil. Core-nya itu menjual mobil, ya core-nya. Pendukungnya finance, bendahara, bagian gaji, akuntan, orang IT, finance, orang IT. Itu di situ support. Manajemennya, pengelolanya. Pengelola dia punya fungsi-fungsi manajemen. Ya, dari planning, di organizing, diterjemahkan di dalam struktur organisasi, ya, dilakukan activating, ya, ada dikontrol juga controlling, ya, POAK, ya, POAK. Ada yang bilang fungsi manajemen 5, ada yang 4, sama menurut saya sama aja. Ya, menurut saya sama aja. Manajemen itu membungkus, membingkai tugas core maupun support. Ya, tapi saya balik. Jadi kalau di dalam dealer proses bisnis dealer mobil, core-nya sales, orang IT-nya support. Sekarang saya bikin lagi proses bisnis software house. Software house itu core-nya apa? IT. Di bidang IT. IT. Bidang IT-nya, develop IT-nya itu core. Pendukungnya apa? Pendukungnya siapa? Misalkan Marketing, finance, marketing, iya. Dia mendukung kerjanya dia udah punya develop system, kan harus dijual, ya. Dia lebih di core-nya si the develop-nya. Karena walaupun ada sales tapi nggak ada si develop systemnya, apa yang mau dijual, ya. Di sini core-nya itu orang IT-nya, proses developing systemnya. Ya, artinya apa? Artinya bahwa 1, 2, 3 bisa berubah pada fungsi kerja yang sama, aktivitas yang sama, tetapi bisa diterjemahkan berbeda di proses bisnis yang lain. Tadi contoh orang IT. Orang IT kalau di software house dia core. Aktivitas IT core. Tapi kalau di dealer mobil dia sebagai support. Dua-dua sama pentingnya. Core sama support sama penting. Karena kalau marketing jualan mobil banyak, dia nggak digaji, nggak ada yang support ngurusin gaji, mana mau sales jual produk mobilnya, ya kan? Itu yang namanya support. Kadang-kadang saya lihat sekarang nih, karena penjualan mobil turun, dia meng-hire vlogger-vlogger, youtuber-youtuber. Ayo dong review itu mobil gue dong gitu kan. Mobil bekas ex Bluebird murah misalkan. Harga segini dibandingkan mobil anu. Ya. Dia cari support yang lain. Ya. Padahal si vlogger ini itu mungkin core-nya dia di YouTube memproduksi video. Ya, tapi videonya dia menjadi support dari sebuah proses bisnis lain. Nah, itu makanya kalau ditanya, Bu Kor, apa sih support? Lihat dulu proses bisnisnya apa. Kita analisa mana yang utama, mana yang pendukung. Mana yang penting? Dua-dua penting. Mana lagi yang penting? Manajemen. Karena kalau nggak ada manajer, orang bisa kerjanya suka-suka. Tekor nggak urusannya? Tekor. Ya. Oke, karena manajemen nanti mikirin, waduh, kayaknya sekarang outsourcing aja nih, sales 3 bulan pertama gue gaji, kalau enggak putus kontrak. Sales mobil tuh kesian loh. 3 bulan digaji, Nak. Kalau nggak jual mobil, dalam 3 bulan dia putus kontrak. Nggak kerja lagi. Ya. Tapi kalau dia dapat aja 1 mobil, dia itu dapat gaji, dapat tunjangan success fee-nya dia, ya, dari harga mobil. Belum lagi dia dapat dari misalnya yang penyedia kreditnya. Nah itu. Jadi you bersyukur udah sekolah di STAN, mudah-mudahan nanti entah diterima di keuangan atau lembaga lain, biar aja Nak. Yang penting you kerja. Sekarang di luar PNS itu sistemnya kontrak. Kontraknya ada yang 3 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang setahun. Sisa itu dia mikir lagi, aku harus kontrak di mana lagi. Ya. Makanya you belajar aja, fokus Nak. Jangan dengarkan gosip-gosip di luar, yang dengerin Nak. Udah fokus aja, you penting lulus dulu, bagus. Ditempatkan tinggal berdoa sama Tuhan, ya Allah, Tuhanku,
bagaimana baiknya aku tempatkan di mana aku bisa berkembang di situ atau bisa bahagia di situ. Itu aja kalau Ibu bilang. Karena di luar nih semua kontrak, ada undang-undang yang membolehkan kontrak seumur hidup loh. Gila loh. Kasihan loh. Kalau nanti di usia-usia 50 nih, kalau Ibu nih misalkan keluar sekarang usia-usia Ibu udah sepuh gini, saya ngelamar kerjaan bawa-bawa mah kemanapun nggak terima, Nak. Udah tua, ekspektasinya masalah tenaga, masalah apa. Walaupun mungkin saya expert di bidang IT, belum tentu saya diterima loh kerja di IT. Ya, karena pikirannya orang usia tua di meng-hire orang tua sama meng-hire anak muda, dia pilih anak muda. Anak muda bisa diajak lembur-lemburan pol-polan, misalkan seperti itu. Ya, jadi bersyukur di sini aduh pada begini kuliah nggak apa-apa Nak, nikmati aja perkuliahan kalian. Ya, malah yuk bisa fokus, bisa memakari diri, nanti yuk diterima kerja dari dimanapun, terus yuk buktikan bahwa kalian hebat. Itu aja saya pesannya ya. Kalau saya bicara tentang proses bisnis, sekarang kita semua sedang melaksanakan sebuah proses bisnis. Ya. Oke, kemudian, oh my God. Sebentar. Lupa saya casan. Merupakan core-nya ya, merupakan proses mendasar yang dilalui suatu perusahaan dalam menghasilkan produk. Ini tadi saya udah jelasin ke kalian ya. Proses ini menghubungkan berbagai bagian perusahaan dan membutuhkan perhatian lebih. Optimalisasi proses ini bertujuan untuk mendapat penambahan value pada setiap tahapan dan juga pada produk jasa akhir di klien. Perbaikan proses ini akan berdampak langsung pada output perusahaan. Ya, penting banget seorang manajer itu pada saat dia menentukan core-nya apa, tujuannya apa, itu penting. Ya, karena semua orang usaha pengennya untung, ya, nggak ada orang usaha pengennya rugi. Pemenuhan pemilihan proses bisnis itu bisa mencelakai usahanya, bisa juga malah mensupport meninggikan value-nya, ya, keuntungannya. Jalan. Nah, kalau support tadi yang udah saya jelaskan, dia nggak menghasilkan produk akhir di klien, namun membentuk lingkungan yang pas agar proses utama dapat berfungsi dengan lancar. Tadi sales nggak maulah kerja kalau nggak digaji. Berarti ada orang yang urus proses gaji dan ada orang yang mengurus proses gaji tersebut. Ya, tidak secara langsung menghasilkan value bagi pelanggan, namun vital dalam suatu perusahaan. Ya, walaupun dia istilahnya support tapi vital. Ya. Proses manajemen, akuntansi, dan ARD akan mendukung berjalannya suatu perusahaan. Ini contohnya ya. Meskipun tidak memberikan nilai tambah secara langsung pada klien, namun proses ini akan membantu terciptanya lingkungan kerja yang solid. Nah, ini manajemen Pak Ragil kurang contoh fungsi-fungsi manajemen ya. Kalian nanti tambahkan kalau ada, saya nggak tahu ya, UTS atau UAS meminta seperti ini, yuk tambahkan dari sisi fungsi-fungsi manajemen. Ya, fungsi-fungsi manajemen yuk browsing aja di internet. Nanti kan open book biasanya. Ya. Tidak memberikan nilai tambah secara langsung membuat konsumen akhir untuk memonitor, ya, controlling, ya, fungsi manajemen kan controlling salah satunya, menganalisis aktivitas bisnis, ya, mengelola manajemen itu mengelola. Merupakan proses yang goal oriented, ya, tujuannya apa, dan tujuan mendesain dan mencapai target, baik yang tangible maupun intangible. Ya, brand, pemilihan brand itu penting juga, Nak. Coba deh lihat deh brand-brand internasional yang saya waktu itu saya pernah ikut paper internasional di Hongaria, di Budapest. Salah satu peneliti dari Turki itu cuma meneliti khusus brand bahkan ini bola, merek-merek bola tuh tim bola di sana itu yang moncer-moncer tuh namanya yang kayak macan bentuknya, Bulls atau banteng atau apa. Di sana brand itu memang mempengaruhi view seseorang akan produk. Tadi restoran Korea, coba kalian buka restoran Korea namanya restoran Bok Manyun. Ini restoran Korea tapi namanya kok Bok Manyun. Mbok ya namanya apa sih, apa Hangeng apa gitu yang bahasa-bahasa Korea.
ya, atau opa ganteng atau apa kayak yang membangun sebuah view bahwa ini proses bisnis ini keren banget. Ya. Chicago Bulls, keren kan? Apa? Saya aja kalau udah ngelihat, contoh deh, istrinya Beckham itu punya popularitas, suaminya juga popularitasnya dia punya. Dia jual ke Indonesia sebuah tas, ya Allah, tasnya Beckham tuh ada dijual sama istrinya itu di Jakarta. Satu tas itu paling murah, itu kalau ke butik tasnya dia, paling murah tuh 300 juta, nak. Gitu. Kalau saya 300 juta, mending ganti mobil. Kelasnya tinggi. Kenapa? Brandnya orang udah mikir, gila istrinya David Beckham loh ini yang punya gitu. Udah naikkan ngebrand. Padahal sama-sama tas. Tas itu tuh isinya ya kantong kresek juga tas. Tetapi kenapa kantong kresek nggak seharga 300 juta? Karena brandnya beda. Coba yuk tempelin brandnya David Beckham di situ. Brandnya si Syahrini misalkan. Kemarin si Anang aja bikin apa tuh yang makanan di Pondok Indah tuh. Saya lupa yang namanya. Anak saya, Mimi beli ini apa sih? Saya cobain, alah ini mah sosis apa namanya kayak kue sus rasa duren, cuma dia bikin panjang. Dibilang crispy Mi, gini. Harganya tahu nggak berapa? 100.000 6 biji. Astagfirullahaladzim, ini makanan mahal banget dalam hati saya. 100.000 buat saya bisa makan bakso berapa mangkok itu? 5 mangkok kenyang. Tetapi kan anak kebawa brand. Apa vlogger nyobain makanan ini, besok mama beliin ini dong, apa sih nak gitu, 200.000 daripada anaknya nangis udah gue beliin deh daripada anak gue keluyuran, ya kan kalau saya kayak gitu, udahlah daripada lagi pandemik begini daripada anak keluyuran, udah beli apa online beli aja kalau saya. Kebetulan ada emaknya juga doyan makan. Tapi dalam hati saya, ya Allah ini 100.000 6 biji benar segini nih. Kayak sus dalamnya, memang rasanya yang favorit saya tuh durian. Enak banget digigit, memang nyes gitu ya, tapi harganya nyes juga. Yang main apa? Brand. Dia cuma bilang, "Mi kayak itu tuh punyanya si Anang, punyanya si ini Asanti, apa sih nak? Itulah yang itu." Akhirnya saya terkebawa juga. Brand ini nih kali enak ya, kan dia juga harus jaga nama. Ya, sebenarnya tadi pagi saya browsing proses bisnis. Kenapa saya contohnya restoran Korea, ngeliatin restoran Korea ini punyanya si Inul, Yong Dairies, ya saya nggak promosi. Oh ini Koreanya udah rasa Indonesia. Itu saya melihat pagi-pagi. Karena kalau saya mau ngajar saya harus menyiapkan diri untuk bertemu kalian. Salah satunya contoh saya browsing, cek dulu. Oh ini tentang ini, ya seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak masalah definisi proses bisnis? Halo? Halo? Sudah cukup, Bu. Cukup? Ya. Belum ada, Bu. Yang ditanyakan, belum ditanyakan. Kemarin Ibu udah minta tugas kelompok. Kalian udah kasih kelompoknya. Sebenarnya waktu itu kalau saya dulu membaginya 9 kelompok ya, tetapi sesuai dari jenis pembagian kelompok itu biasanya dulu saya sesuaikan sektor berdasarkan klasifikasi industri yang ditetapkan BEI dan diberi jasa nama Jessica Industrial Classification ya karena kalau saya kasih tema sembarang di luar kelompok yang ada eksis kalian nanti bingung carinya. Jadi biasanya saya bagi 9 tapi karena instruksi di RPS-nya Mr. Dosko 8 saya bagi 8 ya. Untuk kelompok 1 tentang pertanian, ya ada contohnya Ibu kasih tenang nak, contohnya ada. Pertambangan mining, kelompok 2 industri dasar dan kimia, kelompok 3 aneka industri saya skip karena udah terwakili di 3 dan 5. Industri barang konsumsi K5, properti K5, industri barang konsumsi K4, properti K5, infrastruktur K6. Keuangan K7, perdagangan K8. Bu, susah nyarinya? Enggak, nak ya. Enggak susah. Ini contohnya sektor primernya ya. Agrikultur meliputi perkebunan, ternak, perikanan. Jadi jangan bilang agrikultur ikan bukan, perikanan Bu, bukan pertanian. Ini masuk dalam sektor gitu ya. Bahasa istilahnya. Mining apa aja? Pertambangan, produksi minyak gas,
bukan mannernya uang digital ya. Uang digital juga kan sekarang istilahnya manner ya. Manner itu nanti kalau manner uang digital itu penambang uang digital itu masuknya di keuangan, bukan di sini, bukan pertambangan mining. Ya, pertambangan mining di sini maksudnya tambang mineral, tambang batu bara, tambang lainnya. Kalian kan sekarang mengenal manner, ya anak-anak sekarang luar biasa manner. Saya sampai baca manner opo, oh kayak gini. Kalian juga anak-anak sekarang loh, ada yang tajir banget luar biasa loh, seusia kalian. Sektor perkebunan, ya Astra Agro Lestari dan seterusnya. Sektor peternakan Indo Seru Barang, ini contoh aja ya, nggak harus ini. Sektor pertanian. Jadi saya bilang perikanan, saya akan bilang ke kalian bahwa tidak susah, ya, tidak susah. Apalagi sih yang masuk sektor pertanian, contohnya 1, 2, 3, 4 ini, ya. Pertanian lainnya ada bisnis internasional, ini contohnya ada, ya, udah ada. Tinggal nanti dianalisa aja proses bisnisnya seperti apa. Sektor pertambangan batu bara, ya. Ada pertambangan minyak, gas bumi, ya kalian baca sendiri nanti. Ini udah saya masukkan ke itu, nak, email kelas kalian. Sektor pertambangan logam mineral aneka tambang ini dulu WP saya nih Antam, ya. Internasional Nikel Indonesia saya hafal WP besar saya, nak, ya sampai seistrinya direktur WP besar saya sebut satu Nestle. Istrinya saya kenal banget. Karena apa? Saya kalau pendekatan ke WP bukan cuma dia di jabatan formal, saya cari tahu. Jadi yang namanya proses bisnis, saya bukan mempelajari secara formal di perusahaannya dia. The man behind the gun-nya siapa aja nih, decision maker-nya. Itu penting banget buat nyolek WP. Ya, penting banget. Makanya saya bisa tahu ini istrinya siapa. Yang namanya orang pajak yang bagus adalah yang bisa tahu kalau perlu di wilayah kerjanya itu berapa jumlah kucing, berapa kucing lahir setiap minggu. Nah, itu yang dimaksudnya menganalisa proses bisnis. Wilayah kerja berapa orang yang bekerja di bidang jasa, tambang nih. Terus dia struktur organisasi gimana? Kehidupannya kadang-kadang saya cari tahu. Saya cari namanya cepet, saya browsing cek. Saya cari orangnya di mana tinggalnya gitu. Main ke sana. Itu personal approach itu lebih penting. Kemudian sektor pertambangan logam, tapi saya nggak langsung ke rumahnya, enggak. Saya cari tahu informasi tentang dia. Ini sektor penambangan batu bara. Sekarang sih yuk hanya browsing internet aja, nggak masalah, nggak harus visit ke WP, nggak penting ya. Nggak, saya tidak mewajibkan kalian visit ke WP, ya. Tugas ini boleh ambil dari internet, ya, sektor-sektor sekunder, industri barang dan saya sih sebenarnya punya beberapa. Dulu ya saya punya kumpulan video tapi belum ketemu, nak, video proses bisnis. Misalkan contoh kalau klasikal dulu saya begitu bicara proses bisnis saya nggak masuk ke teori dulu. Saya tampilin videonya dulu baru bisa. Industri dasar dan kimia, semen, ya, keramik dan seterusnya. Nah, ini ada ya, semuanya ada, saya kasih contoh. Oke, kita ada berapa menit lagi pertemuan kita? Ada yang bertanya, silakan. Berapa menit lagi sih kita? Halo? Halo? 30 menit. 30 menit lagi, Bu. Bisa nggak Ibu minta tolong salah satu dari antara kalian, Ibu sudah baca, yang mengunduh video di sharing ke temannya deh. Nanti Ibu bantu untuk menganalisanya. Salah satu, silakan. Yang mau terus ini videonya saya nilai A, saya minta tolong satu aja. Ayo, nak. Siapa yang kemarin udah unduh kan videonya kan? Deh, salah satu video deh. Ya, ini ada perdagangan jasa dan investasi banyak. Udah saya kasih contoh di slide-nya sudah saya masukkan ke ke email kalian. Ibu minta salah satu di antara kalian coba tampilkan videonya karena Ibu pengen bantu. Yuk, gimana sih cara menganalisanya? Gitu. Silakan, nak. Halo. Siapa nih? Saya mau bantu Ibu. Mana videonya? Yuk, nggak usah malu, videonya di sharing aja. Nanti, Ibu nggak akan menyalahkan, membetulkan kalian. Kalau ada yang
Ini silakan. Ada yang mau menunjukkan Bu, saya layak dapat A, Bu? Ada? Yuk kita lihat ini. Kalau kalian nggak ada berarti maksimal nilainya minus ini urusan. Cepetan. Nah ini contoh ya. 200 juta batang sehari katanya. Proses produksi pembuatan rokok gudang garam di pabriknya sigaret. Wow. Coba perhatikan, nanti saya tanya, kira-kira aspek perpajakan seperti apa ini? Kelihatan nggak videonya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu.
Oke, itu Ibu contoh apa? kuman dapat menjadi saraf bagi jutaan kuman dan bakteri serta menjadi media penyebaran penyakit. Ibu Ibu mengakui tidak mengetahui hal ini. Pastikan ruangan mengambil contoh salah satu proses bisnis tidak lembab. Apa namanya? Kalau dipublish gini nggak usah takut menyebut nama PT-nya. Asal you kasih alamat, contoh alamat. Makanya tadi saya tugas kalian jangan lupa masukkan alamat URL youtube.com bla 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 di atas. Ya, diunduh tanggal berapa. Jadi kalau yang udah dipublikasi ini udah bukan rahasia. Ya, tadi dia menyebut clue-nya tadi 200 juta per batang. Coba kalian analisa kira-kira apa yang kita dapat dari aspek perpajakannya. Silakan deh. PPN rokoknya, Bu. PPN rokoknya gimana? Coba urut dari input, proses, output deh. Dari input, sisi input aja. Berarti sisi inputnya itu pabrik rokoknya kan memerlukan tembakau ya, Bu? Yeah. Tembakau, terus ada plastik-plastik buat packing mungkin. Kayak gitu. Kertas pembungkusnya, Bu. Terus. Berarti ada bahan baku produksi ya? Ya, Bu. Pembelian bahan baku produksi kenanya pasal berapa? Bahan baku produksi. 22, Bu. PPH pasal 22, Bu. 22. Kalau dibelinya di dalam negeri. Terus kalau impor piye? 2. Kalau impor 26, Bu. Oke, terus impor 26. Pembelian barang impor apa? 22, Bu. Iya, 22 ya. 26 itu buat kalau misalkan itu pegawainya itu ada orang asingnya. Tadi ada saya lihat orang Cina foto-foto tuh. Jangan-jangan dia ekspor di bidang sigaret. Jangan-jangan dia bukan warga negara Indonesia. Nah, itu dia kena 26. Apalagi kenanya? PPH 21-nya, Bu. Baku, ya 21 betul. Karena kan lihat tadi banyak ya, orangnya banyak ya. Itu 21 udah pasti tuh. Terus apa lagi? Nah, coba kita lihat lagi di sini kalau yang ini. Mana sih tadi? Bedakan dengan ini. Ini sama-sama maaf ya Ibu, ini apa? Laptopnya laptop tua nih, laptop dari kantor. Ini mati-mati. Dek. Masa? Ibu pinjam laptopnya yang MacBook-nya dong, pinjam dong. Yang lagi nggak KBM siapa? Kelihatan nggak videonya, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Like ya. Iya, Bu.
Ibunya keluar ya. Oh, Iya. Mau ganti ke MacBook, sabar. Nggak usah diadmit ya sampai 9. Setuju. 907. nggak usah. Parah. Ilham ya, tandain ya, Ilham. Ini di record kan? Ini di record kan? Di record. Ayo lu. Cek lo, Ham. Nanti aku nggak upload lah video yang ini. Nggak aku kasih. Dikat dulu. Lagian yang bisa lihat kita doang kan. Iya. Ntar ada yang cepu. Aku ntar sepuin lah biar dapat aku. Susahnya dapat A. Grupnya dibalas. Satu aja tapi yang balas. Iwan aja. Iwan. Ayo, Wan. Pam yuk. Udah. Udah mau masuk. Halo, Iya, Bu. apa aja aspek perpajakan masuk dari proses input yang tadi gudang garam? Ini Ibu sambil menyalakan MacBook-nya ya. MacBook-nya agak lama itu untuk Zoom. Apa, Nak? Kalau dari input sih banyak sih, Bu. Kayak listrik, air itu kan juga kena pajak daerah gitu, Bu. Oke, good job. Apalagi, Nak? PBB. PBB, ya. PPN, Bu. PPN apanya nih, Nak? PPN beli plastik, kertas, tali, Iya. Bu. Oke, good. Ya. PPN bahan baku, apalagi? Nggak apa-apa, salah nanti Ibu yang bilangin. Ini kan bukan ujian. Apalagi, Nak? PPN atas rokoknya atau cukai rokoknya, Bu? Cukai rokok boleh, ya, dari cukainya itu ya. Apalagi, Nak? Tadi 21-nya lebih dominan karena orangnya banyak, tenaga kerjanya banyak, ya. Ya, Bu. Yang di Turki itu tadi nonton kalian sampai mana? Saya ambil yang di Turki karena nggak ada pabrik yang kalau di luar negeri ada pabrik modernnya. Baru yang awal-awal, Bu. Soalnya tadi terputus gitu, Bu. Yang udah ditonton apa tuh? Tadi yang ditonton baru motong-motongin tembakaunya, Bu, pakai mesin. Perbedaannya dengan kita apa tuh? Pakai mesin, Bu. Pakai mesin. Kalau mesin berarti yang kita dapat apa? Misalkan gudang garam memodernisasi pabriknya. Kalau tadi kan bubuk sigaretnya itu udah di masing-masing orang tuh udah ada, tinggal masukin, dijegrek gitu, yang pakai kayak kayu gitu ya kan, manual gitu. Nah ini kan potong mesin. Nah itu orangnya cuma satu aja saya lihat tuh yang buka buku sigaretnya, kemudian memasukkannya ke dalam mesin. Berarti kalau yang misalkan penggunaannya dominan di mesin, kita bisa analisa apa yang kita dapat di situ, Nak? Berarti PPh 21-nya berkurang ya, Bu?
Satunya berkurang, bagus. Berarti yang mana yang dapat kita? PPN-nya, Bu. PPN apa? Kalau penyerahan mesin, Bu. Penyerahan mesin, good. Ya, terus apa lagi? Sewa mesin, Bu. Misalkan dia mesin sewa, sewa berarti dapat apa kita? Dapat PPN sama PPH 23, Bu. PPN dan PPH 23. Oke, good. PPN-nya PPN sebentar, PPN masukan atau keluaran sih kalau kayak gitu ya? PPN masukan, Bu. Karena dia nyewa. Kenapa dibilang PPN masukan? Karena dia beli, Bu. Karena dia beli ya. Oke, beli mesin. Kalau yang jual sigaretnya itu PPN apa? Keluaran. Keluaran, Bu. Keluaran, Bu. Oke, ya. Kapan dia bisa restitusi kalau misalkan antara PMPK tuh? Bisa Kalau PM-nya lebih besar dari PK-nya. Oke, good. Terus apalagi proses yang muncul dari penggunaan mesin itu? 21 at least nggak ada tuh kayaknya habis dan nggak ada orang Indonesia di sana mengajari pembuatan sigaret. Berarti nggak kena 26-nya. Ya. Kalau Tadi, impor, Bu, iya, apalagi? PPH 22 sama PPN impor, Bu. Misalkan apanya? Mesinnya? Mesinnya boleh jadi dia impor dari Jepang atau dari Cina misalkan ya. Karena yang saya lihat tadi pura-puranya itu di kampung Turki Indonesia ya. Karena pengenaan pajak Indonesia yang lagi kita bahas. Nah, apalagi, Nak? Jasa reparasinya, Bu. Reparasi muncul, maintenance reparasi dari mesin. Oke, good. Nanti Nak analisa lagi, mesinnya itu dilekatkan atau tidak secara permanen di bangunan. Karena dalam menilai sebuah proses bisnis, bisa juga dia bagian dari jenis PBB. Kalau dia mesinnya melekat. Karena yang namanya PBB itu objeknya itu kan bukan cuma bumi dan bangunan. Bangunan itu adalah konstruksi teknis yang dilekatkan secara permanen di permukaan bumi atau tubuh bumi. Sehingga kalau misalkan mesinnya, Yulia perhatikan mesinnya ini, scrollnya videonya terputus ya, melekat dilekatkan secara permanen, bisa jadi dia bagian dari PBB, objek PBB si mesinnya itu. Dihitung nilai jual objek pajak bangunannya, bangunan dari mesinnya itu berapa, ya. Kalau bisa dipindah-pindah, nah itu berarti dia objeknya objek apa, ya. Jadi karakter dari semua definisi objek jenis pajak itu you harus bisa firm, bisa paham, oh ini masuk PBB ini, oh ini masuk 22, ini masuk 23. Seperti itu. Ya, itu yang namanya proses bisnis. Oke, kalian selesai jam 9 ya? Udah habis ya materi kalian ya? Jam berapa sih? 9.10, Bu. 10 menit lagi. Oke. Silakan. Ada lagi nggak yang mau ditambahkan dari pemajakan, aspek pemajakan? Sorry to say, Ibu nggak bisa lanjutkan videonya. Dari proses pemajakan itu sama-sama pabrik rokok ya, sama-sama pabrik rokok. Pengenaannya bisa berbeda. Misalkan apa lagi? Nanti biayanya yang timbul dari yang nggak pakai mesin sama pakai mesin bakal beda, Bu. Oke, good. Biaya produksinya ya. Oke, apalagi? Berarti nanti dia mempengaruhi apa tuh? Mempengaruhi pajak PPH pabriknya, Bu. Ya, PPH pabrik itu PPH apa, Nak? Pasal berapa? Oh, PPH 29 ya kalau nggak salah, Bu. Kalau nggak salah harus yakin, Nak. PPH pasal berapa? Yang masanya? Masanya PPH 25, Bu. 25, berarti nanti di akhir 29. Ya, tahu kan mekanisme cara menghitungnya kan? Mana yang masuk di pajak, mana yang biaya-biaya yang diperkenankan. Ya, terus apalagi selain itu kan itu tadi ada perbedaan di antara dua pabrik produksi yang sama, produksi sigaret, sama-sama rokok. Apalagi tuh? Misalkan ya, di Indonesia ada rokok cap melati. Gudang garam bilang rokok cap melati.
atau pabrik maco banget, PT rokok maco banget, nggak ada sih sebenarnya. Di situ dia bikin formula khusus untuk perokok itu, kalau merokok itu jadi maco berat. Nah, formulanya itu dia keep, dihakikan, ya, dimasukkan hak kekayaan intelektual. Kemudian saya ingin bikin pabrik yang menggunakan rasa maco banget. Saya akhirnya supaya nggak digugat, saya menghubungi yang tadi PT tadi. Saya minta formulanya, boleh dong copy paste, boleh sewa royalti. Si yang dapat royalti si siapa? Yang pembuat formulanya, Bu. Membuat formulanya, ya, muncul di situ royalti, ya. Saya jadi punya di sisi saya, di proses bisnis saya yang bikin maco banget yang copy paste itu, saya kena beban apa di situ? Biaya apa? PPh 23. Biaya royalti, ya. Ya, kena biaya royaltinya, bukan di PPh-nya. Kena biaya royalti di pemilik formulanya PPh 23, tetapi saya yang membayar royalti itu masuk ke biaya, ya. Jangan salah. Sayanya bukan kena 23, sayanya masuk biaya memotong 23. Ya. Memotong 23. 23 dari mana? Penggunaan royalti yang tadi rokok maco banget. Ya, rasa maco. Nah, rokok rasa maco saya ambil, saya copy paste, saya nggak digugat, saya bisa produksi berapapun. Oke, saya pikir it's okay, bayar biaya berapa? 5 miliar, nggak ada masalah. Loh, orang produksi saya sehari dari 200 juta jadi 500 juta per hari. Laku rokok, banyak orang stres, pandemi, rokok laku. Ya, 500 juta. Toh saya masih untung. Nah, yang seperti itu kalian lihat, jangan salah, Nak. Melihat sisi siapa dulu? Si A tadi yang pemilik formula maco banget, atau si B yang pengguna? Kalau kalian menganalisa satu-satu, analisa dari sisi B yang copy paste produk orang, formula orang. Analisa dari input, proses, output. Apa aja nih yang masuk kriteria pemajakannya? Di sisi input, di sisi proses, di sisi output. Jadi di setiap tahapan nanti tinggal diakumulasi kewajiban pasal 21. Pada saat input, saat input, misalkan dia menggaji orang yang yang pergi ke kebun tembakau, membeli tembakau. Itu kan di sisi input, pengadaan bahan baku. Ya. Di saat prosesnya 21 dari orang yang mengolah tadi sigaret. Kalau dia makainya mesin berarti bukan di 21, dia kenanya bisa dia 22 karena beli mesin, bisa juga dia kena PPN karena 22 dan PPN karena beli mesin, bisa juga karena sewa, 23-nya yang muncul. Ya. Kalau 26-nya kalau ada ekspatriat. Lihat lagi nanti variabel apa lagi? Oh Bu, tadi ada cukai rokok. Masukkan ke di situ cukai rokok. Outputnya juga kan macam-macam nih. Barang udah output tadi saya lihat ada yang bagian SDM khusus bungkus-bungkus rokok udah jadi, ya, dikemas. Jadi bungkus-bungkus rokok tuh. Nah, itu kan di sisi output dia. Kemudian output itu didistribusikan ke mana? Ke dealer. Langsung ke bagian dealernya atau masuk ke gudang dulu? Jangan-jangan ada yang ke gudang dulu. Jangan-jangan habis dibungkus langsung packing, langsung diekspor. Kan tinggal dilihat, dianalisa. Makanya, Nak, dalam satu proses bisnis yang sama bisa jadi hal yang berbeda muncul. Makanya kalau Ibu ditanya, Bu, proses bisnis gimana sih pemajakan IPO-nya? Kalau IPO-nya ya lihat dulu apa yang dilakukan oleh WP. Cara lihatnya gimana? Baca profilnya. Profilnya dibaca, jangan duduk manis di kantor, yuk pergi keluar, cek pabriknya seperti apa. Ya, atau enggak nih, misalkan nih adalah AR gudang garam. Cek aja tuh udah ada videonya gudang garam. Ya. Misalkan sigaret, saya maunya rokok impor. Pemilik rokok impor siapa aja? Importirnya siapa? Berarti yang analisa jangan-jangan bukan pabriknya, importirnya. Ya, setiap segmen dari tahapan produksi yang kemarin saya sebutkan, sisi off-nya itu harus kalian tahu. Ya, karena sifat pemajakannya berbeda-beda.
Oke, intinya seperti itu ya untuk materi hari ini. Ya, besok kalau kalian punya tugas, nggak usah malu, Bu, saya aja Bu videonya. Karena saya nggak sedang membahas kalian, saya membahas konten materi. Anytime saya salahkan, jangan, aduh gue salah, nggak usah, nggak apa-apa, salah di kelas, nggak apa-apa salah. Yang penting waktu you berhadapan di wajib pajak, nggak ada yang salah, SKP benar sesuai aturan ya. Kalau salah di kelas nggak apa-apa, Bu Heni tiba-tiba, you salah, bukan 26. Jangan, aduh, udah nggak berani lagi, nggak usah ya. Memang model gaya saya langsung, kalau saya memang salah, saya sebut salah. Supaya nanti you tahu di lapangan, jadi jangan salah di lapangan ya. Oke, itu aja maksudnya di lapangan, nanti di unit kerja maksud saya ya. Oke, saya pikir saya tutup aja kelas ini dulu ya. Kelas berikutnya kasihan juga laptop saya lagi lombat semua. Saya tutup, boleh saya live nggak sekarang? Ada yang mau ditanya nggak, Nak? Tugas beres ya, aman ya? Berarti tugas udah mulai bisa dikerjakan ya? Tugas kelompok pertama apa sih? Bikin apa sih? Suruh bikin apa sih sama Ibu? Yang industri-industri tadi, Bu, yang tema proses bisnis, Bu. 5 proses bisnis, temanya yang Ibu kasih ya. Temanya udah saya Ibu tentukan aja biar kalian nggak bingung, nanti tinggal dilihat temanya tentang itu yang tadi 9, saya ambil 8, 1 saya skip. Cari contohnya juga ada di situ, udah ada saya email, dicek aja di email kalian. Saya kira hari ini saya tutup segitu aja ya, kalian istirahat lagi. Masih ada kuliah lagi nggak, Nak? Masih, Bu. Masih, Bu, sampai malam. Iya, Bu, sampai malam. Luar biasa, makan yang banyak ya, asupan gizi yang bagus. Jam berapa terakhir kuliah? Sampai jam 20.40, Bu. Wih, luar biasa, makanya Ibu nggak mau, sama PIC bilang, Ibu nggak mau ya ngajar sampai malam. Nggak kuat mata Ibu, Nak. Senin sampai Jumat, kalau mau ganti Senin sampai Jumat, jangan malam hari. Kalau Sabtu Minggu saya off. Ya. Kasihan otak kalian, kasihan otak saya juga. Ya. Jadi oke, good luck. You harus jaga kesehatan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama